Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, di dalam lindungan, di dalam pemeliharaan, di dalam kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu lagi di ba'da subuh yang indah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka lah disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita memahami makna surat ini atau ayat ini dengan makna kepahaman diri manusia kita pahami dengan hawa nafsu kita pahami dengan kemanusiaan kita, pasti kita hanyalah berhalusinasi, hanya mengangan-angan, hanya membayang-bayangkan, mengangan-angankan, menghalusinasikan apa? Seolah-olah semua ini besok terjadinya. Besok kalau sudah tak ada manusianya, mana mungkin terjadi sesuatu peristiwa keadaan ketika manusianya sudah tidak ada lagi.
Jadi sesuatu peristiwa keadaan yang berlangsung yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu sudah nyata saat ini juga ketika manusianya masih ada. Bagi orang-orang yang ahli surga, yakni ada kabar gembira. Siapakah mereka yang ahli surga? Orang-orang yang ahli sudah mengembalikan bahwa hidup dan badan ini hanya Allah. Jadi manusianya sudah tak berlaku lagi, dari tiada ada kembali kepada ketiadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Awal manusia goib, akhir pun manusia goib. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang sudah tak merasa bermakrifat lagi. Jangankan bermakrifat kepada Tuhannya, bermakrifat kepada dirinya saja sudah tak mampu. Kenapa? Karena manusia sudah kembali kepada kekuasaan Allah. Yang bisa ma'rifatullah itu ya Allah. Yang bisa ma'rifatun nas itu ya Allah. Yang bisa menyaksikan segala apa yang diciptakan termasuk diri kita ini ya yang menciptakan. Orang-orang yang sudah sampai pada tahap inilah orang-orang yang bisa enjoy saja di dalam kehidupan ini. Sudah tidak jaga-jaga Allah lagi, apalagi menjaga dirinya. Sudah tak menjaga-jaga dirinya lagi, apalagi menjaga Allah. Allah lah yang berhak menjaga, Allah lah yang berhak memelihara, Allah lah yang berhak membersihkan, Allah lah yang berhak mengkotori, Allah lah yang berhak menghidupkan, Allah lah yang berhak membunuhnya, Allah lah yang berhak menunjukkan, Allah lah yang berhak mensesatkan. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah berkuasa atas segala sesuatu, apapun sesuatu keadaan itu. Baik keadaan yang ada di dalam hati saya, baik dalam keadaan hati Anda, dan keadaan seluruh ciptaan-ciptaannya. Semuanya sudah kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah. Orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, sudah dibaiat oleh Allah, sudah kembali kepada Allah semuanya, maka ia akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman, yang berbuat kebajikan. Karena kebajikan itu di sisi manusia dan kebajikan di sisi Allah beda. Kalau kebajikan di sisi manusia itu kan seolah-olah apa yang diperbuatnya serba kebaikan. Yang beragama rajin mendatangi tempat-tempat ibadahnya. Yang Muslim rajin ke masjid sholatnya. Yang Kristen rajin ke gereja tiap Sabtu atau tiap Minggu. Yang agama yang lainnya pun juga begitu. Dan menebar kebaikan ala manusianya. Kenapa menebar kebaikan masih ala manusianya? Karena manusianya merasa bisa, merasa berkuasa atas semua keadaan, atas semua pekerjaan-pekerjaan itu. Inilah kebaikan menurut manusia. Sedang keburukan menurut manusia, orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang sebaliknya dari itu. Orang-orang yang tidak rajin atau orang-orang yang jauh dari agamanya. Menurut manusia, penilaian manusia. Orang-orang yang tak pernah sholat, tak pernah ke masjid,
orang-orang yang tak pernah ke gereja, orang-orang yang tak pernah ke wihara dan sebagainya. Itulah anggapan kita semua bangsa manusia itu sebuah keburukan atau kejelekan. Yang mana sama-sama baik itu kebaikan ataupun keburukan sama-sama dikuasai oleh manusianya. Itu semua sebenarnya perbuatan buruk, keji, dan mungkar di sisi Allah. Meskipun menurut manusia baik, tapi kebaikan manusia penuh dengan kebanggaan. Tapi kebaikan manusia penuh dengan kemuliaan, ujub, riya, dan sebagainya. Karena manusia hanyalah pencitraan saja, melakukan ibadah-ibadah menurut agamanya masing-masing. Hanya pencitraan agar manusia menganggap dirinya baik, agar manusia menganggap dirinya soleh, agar manusia menganggap dirinya dekat dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud kebaikan di sisi manusia, hanyalah pencitraan, hoax dan bohong, dusta saja di sisi Allah. Kebaikan apapun, bila manusianya masih ada, bila manusianya belum terbaiat hatinya, berarti karena manusianya masih jadi Tuhan. Iya, makanlah semua amalmu. Kata Allah, aku tak butuh amalmu, makanlah sendiri. Sedangkan kebaikan di sisi Allah itu adalah orang-orang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kebaikan di sisi Allah itu hanya bagi orang-orang yang jiwanya sudah tenang, sudah senang, sudah menang. Kenapa? Karena sudah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena sudah diserahkan, dibaiatkan pangkatnya, jabatannya, hartanya, anaknya, istrinya, suaminya, dan sebagainya. Pekerjaannya, bahkan hidup dan badannya pun sudah diserahkan dengan rela dan penuh dengan keridhaan bahwa semua ini hanya milik Allah. Maka dari itu hatinya bisa tenang, senang, dan menang. Inilah kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa, bahwa Allah yang berkehendak kepada manusianya. Bukan manusianya yang menghendaki dirinya sendiri. Kemudian bila sudah diserahkan semuanya kepada Allah, kepada Bapa, kepada Rama, kepada Sang Yang Widi, kepada Gusti, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah orang-orang itu kepada orang-orang yang ahli mengabdi. Jadi ada kepahaman saudara kita orang-orang Kristen bahwa tujuan kamu diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk mengabdi. Aku diciptakan, jin dan manusia diciptakan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Mereka memahami kita diciptakan hanyalah menjadi budak-budaknya Allah. Karena mereka memahami ayat itu dengan hawa nafsunya. Karena mereka memahami ayat itu dengan prasangka-prasangka keadaan kemanusiaannya. Sehingga seolah-olah budak-budak itu digambarkan kepahaman orang-orang muslimin. Padahal yang dimaksud mengabdi, yang dimaksud budak itu seharusnya patuh, tunduk kepada apa yang dimaui oleh majikannya. Maknanya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Tuhannya supaya mengabdi, itu yang dimaksud kembali kepada
yang menciptakan. Itu tujuannya. Agar apa? Agar ahad, agar esa. Sama halnya Yesus Kristus kenapa kok disalib, kok dimatikan? Keyesusannya, Yesus Kristus kenapa kok dimatikan? Sejarahnya kan demikian. Supaya ia bisa bangkit lagi menjadi manusia baru. Jadi disalib itu maknanya dibaiat manusianya, dijerat manusianya, dipenjara manusianya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi Tuhan lagi di dalam dadanya. Bila sudah dibaiat semua suci bersih, yang ada hanyalah Tuhannya. Disinilah tempatnya orang-orang berbuat kebajikan menurut Allah. Kenapa kok disitulah tempatnya orang berbuat kebajikan setelah manusia dibaiat menjadi manusia baru? Maknanya jadi manusia insan kamil yang sempurna. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya pasti itu kembali kepada lillah. Suci bersih hatinya dari wujud manusianya. Maka dari itu ada kata-kata bersihkan, bila kamu ingin bertemu Tuhanmu, bersihkan hatimu dulu. Maknanya bersihkan hatimu dulu itu bukan dengan banyak-banyaknya zikir. Maksudnya membersihkan hatimu dulu bukan memperbanyak-banyak sholat. Maksudnya membersihkan hatimu dulu dengan banyak-banyak ibadah, banyak-banyak ke masjid, banyak-banyak ke gereja. Bukan itu yang dimaksud membersihkan hatimu. Yang dimaksud untuk bertemu Tuhan itu harus membersihkan hatimu, itu adalah harus membersihkan wujud diri manusiamu. Itulah yang dimaksud membersihkan diri. Yang dimaksud membersihkan diri itu adalah membersihkan kehidupan manusiamu, membersihkan kekuasaan manusiamu. Disalib semua kerajaan manusia, disalib semua kepahaman manusia, disalib semuanya kekuasaan manusia hingga mati. Itulah pintu baiat. Setelah dibaiat, setelah mati, mutu qabla antal maut, maka akan bangkit menjadi manusia baru. Manusia baru meninggalkan kemanusiaannya yang lama. Apa manusia baru itu? Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kenapa? Karena orang-orang itu beriman bahwa hanya Allah yang wujud. Karena orang-orang yang mendapatkan kabar gembira itu beriman hanya Allah yang hidup. Hanya Allah yang berkuasa. Itulah kabar gembira dan itulah kegembiraan manusia yang sudah kembali menjadi manusia yang baru, manusia yang di dalam keesaan Allah. Disitulah tempat berbuat kebajikan, disitulah tempat bersyahadat. Kenapa? Karena hanya Allah yang menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Karena hanyalah Allah yang berkuasa atas apapun laku-lakunya seluruh umat manusia. Maka mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dulu. Maknanya ketika manusianya sudah dikuasai oleh Tuhannya, maka manusia tak bisa hidup lagi. Manusia tak bisa bergerak-gerak lagi. Manusia sudah tak bisa makan minum lagi. Kenapa? Karena semuanya itu ternyata kemanapun kau hadapkan wajahmu, matamu, telingamu, akalmu, perasaanmu, ya itulah uripe Allah. Jadi makan dan minumnya sudah di surga. Kenapa? Karena tanpa Allah tak ada makan dan minum.
makan buah-buahannya pun juga di surga. Kenapa? Dulu ketika manusianya belum terbaiat hatinya, makan apapun dengan kerakusannya, makan apapun tanpa ia bersyukur kepada Tuhannya. Azab saja yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia yang merasa melakukan itu semua. Karena manusia yang merasa menikmati itu semua. Dan karena semuanya datangnya dari daya upaya manusianya untuk bisa makan buah-buahan dan makan minum yang lainnya. Itulah makan makanan di dalam neraka. Makan darah dan nanah. Busuk, najis. Kenapa? Karena hatinya dinajisi oleh manusianya yang merasa ada. Hatinya dinajisi oleh manusianya yang merasa wujud. Hatinya dinajisi oleh diri manusianya yang merasa bisa berdaya upaya. Jadi semuanya hanyalah ibarat darah dan nanah saja. Najis, bau, bangkai. Menurut Allah. Kalau menurut manusia kan besok. Sedangkan besok setelah manusianya mati, tidak ada apa-apa lagi. Yang ada ya sekarang ketika manusianya masih ada. Itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena selama ini manusia kan selalu mengalah-ngalahkan Allah. Manusia selalu mengikuti kepahaman hawa nafsunya sendiri sehingga setan mudah menakut-nakuti. Sehingga setan mudah mengadu domba antara kepahaman yang satu dengan kepahaman yang lain. Sehingga setan mudah mengadu domba antar umat beragama. Jadi bagi mereka yang sudah masuk di dalam kebaikan Allah, yang sudah masuk di dalam surganya Allah, toleransinya amat sangat tinggi kepada seluruh manusia. Jangankan kepada perbedaan agama-agamanya. Kepada seluruh manusia sangat amatlah toleransi. Kenapa? Karena ia sudah meliputi seluruh manusia. Apa manusia yang bisa meliputi manusia itu? Siapa manusia yang bisa mengenal seluruh manusia itu? Orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya seluruh manusia. Siapa sebenarnya yang tahu? Bukan manusianya, tapi Tuhanlah yang tahu segala ciptaan-ciptaannya. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dulu, yakni buah-buahan dari surga. Maknanya apa? Ketika kita di surga, di dalam perut ibu memakan buah-buahan, makan apa saja saripatinya, dinikmati oleh cikal bakal badan ini, yakni cikal bakal janin ini, ketika masih menjadi sel sperma dan sel telur. Sehingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging janin. Inilah yang dimaksud, dulu aku pernah makan buah-buahan yang seperti ini di surga. Itu yang dimaksud surga itu. Jadi beda surganya Allah dengan surganya manusia. Sangat jauh berbeda. Surganya Allah nyata sudah kita lewati, tapi surganya manusia menghayalan, imajinasi, kepahaman manusia itu sendiri-sendiri yang serba kemanusiaan. Mengharap-harap sesuai dengan hawa nafsu manusianya sendiri. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Apa yang dimaksud pasangan-pasangan yang suci? Manusia memahami pasangan-pasangan yang suci ya seperti hidup ini. Ada laki, ada perempuan, ada cewek, ada cowok. Itulah yang dimaksud pasangan-pasangan itu menurut hawa nafsu, menurut manusia. Tapi berpasang-pasangan menurut Allah itu dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Apa maknanya pasangan itu? Hidup dan badan inilah berpasangan. Hidupnya Allah, badannya
Allah, buatan Allah, sudah suci setelah manusianya terbaiat hatinya. Itulah pasangan-pasangan yang suci. Duduknya selalu berpasangan, sucinya hidup dan badannya. Karena hidup dan badannya inilah, maka sucilah. Ketika hidup dan badan sudah kembali kepada Allah, maka sucilah, kekalah apa yang berlaku atas kesucian hidup dan kesucian badan yang sudah kembali kepada Allah. Hidup dan badan yang sudah suci bersih terbaiat dari kepemilikan manusianya. Itulah yang dimaksud mereka kekal di dalamnya. Apa kekal di dalamnya itu? Bakok. Bakok itu kekal. Apa yang dimaksud kekal? Selalu dan selalu Allah yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Sehingga suci bersih apa yang dilakukan oleh manusia itu. Karena sesungguhnya manusia tak bisa melakukan apa-apa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk apapun yang berlaku pada diri kita, baik awal dulu ataupun akhir nanti. Itulah yang dimaksud berpasang-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Tapi bila sebaliknya mereka kekal di dalamnya, disiksa-siksa terus bila pasangannya tidak suci, selingkuh terus. Apa pasangan yang tidak suci dan selingkuh terus itu? Hidup dan badan yang masih diakui oleh hidup dan badan manusianya yang punya. Tentu pasti selingkuh dari Allah. Apa? Duduknya selingkuh. Aku yang duduk. Mana mungkin Allah bisa duduk? Murtad kamu. Selingkuh. Ketika saya sholat, aku yang sholat. Bagaimana mungkin Allah bisa sholat? Masa Allah nyembah Allah? Selingkuh. Kenapa? Karena hidup dan badan masih dirampas oleh manusianya. Hidup dan badannya, pasangannya masih belum suci. Ya tak akan pernah suci bersih. Itulah yang dimaksud mereka tinggal di dalam neraka, api yang di dalam dadanya abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa waktu yang ditentukan itu? Baiat. Apa waktu yang ditentukan itu? Syakaratul maut. Syakaratul maut itulah baiat itu. Kenapa? Dipaksa melepaskan, meninggalkan pangkatnya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan harta-hartanya, meninggalkan uangnya, meninggalkan kegiatannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anak, istri, suaminya, dipaksa, dibaiat, diputus. Itulah hal yang amat mengerikan. Maka dari itu baiatlah sebelum datang baiat. Maknanya matikanlah dirimu sebelum datang kematian yang penuh dengan keterpaksaan. Yaitu Anda ikuti terus channel Uripi Allah ini. Ulang-ulang kajinya untuk mengasah, untuk menajamkan pisau yang ada di dalam diri. Guna apa? Guna untuk menebas kezaliman kepada Allah. Itulah kepeperangan yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Semoga saya dan semoga kita semua terpahamkan dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri
ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.